فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. Wallahu a'lam bimuradi. Allahumma arhamna bil Quran. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat yang tidak ada taranya, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang senantiasa menghiasi hidup kita sampai detik saat ini. Termasuk nikmat di antaranya pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan dua kaki kita ke majlis ilmu, majlis zikir, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini adalah isyarat langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah kajian kitab At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah, buah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, kitab yang menjadi panduan kita untuk mengetahui dan mempersiapkan bagaimana akhir hidup kita, bagaimana perjalanan hidup kita dari kita di dunia hingga nanti kita mendapat giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian melanjutkan perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa di awal ini kita awali dengan zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat keluasan rezeki, kesehatan, dipenuhi hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wali
mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu ya qayyum, ya wajid ya majid, ya wahid ya ahad, ya somad ya qadir, ya muqtadir ya muqaddim, ya muakhir, ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya muta'ali, ya bar ya tawwab, ya muntaqim, ya afu, ya rauf, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, ya muqsit ya jami', ya ghani ya mughni, ya mani ya dhar, ya nafi' ya nur, ya hadi ya badi, ya baqi ya waris, ya rashid ya sabur, ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah dalam tema yang baru, bab yang baru. Setelah kemarin ternyata sudah selesai, karena saya perhatikan di beberapa lembar terakhir masih tentang syafaat dan sama hadis-hadisnya. Maka kita akan menginjak pembahasan yang baru, yaitu tentang surga, neraka, sifat-sifatnya dan sifat para penghuninya. Kita akan mendapat ilmu dari sini, memprediksi masing-masing, bukan menilai orang lain. Jadi ketika kita ngaji, hasil ngaji itu untuk menilai diri sendiri, bukan dipakai untuk menilai orang lain dan memvonis orang lain. Imam Al-Qurtubi di dalam bahasan ini memberikan kita informasi berdasarkan hadis sahih. Yang pertama kaitan dengan awwalu ma yaqulullahu ta'ala lil mu'minin ketika masuk surga. Jadi ucapan firman Allah yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman, kalimat pertama, firman Allah pertama apa yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman? Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum an ba'tukum bi awwali ma yaqulu Allah ta'ala lil mu'minin yaumal qiyamah wa bi awwali ma yaqulu lahu. Kalau kalian mau, kata Rasul, aku akan beritakan kepada kalian apa yang pertama kali disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Mau tidak? Itu kata Rasul. Qalu, sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mau mendengarnya. Qala, bersabda Rasulullah, fa inna Allah ta'ala yaqulu lil mu'minin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman ketika bertemu di akhirat, di surga, ketika penentuan terakhir. Hal ahbabtum liqa'i, kata Allah, apakah kalian sangat ingin bertemu denganku? Gitu. Hal ahbabtum liqa'i fayaqulun, maka
menjawab orang-orang yang beriman, na'am ya Rabbana, benar kami ingin bertemu dengan Engkau ya hai Tuhan kami. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma muhmilukum ala dzalik. Apa yang membawamu ingin bertemu denganku? Itu. Apa motivasimu ingin bertemu denganku? Fayaqulun afuka ya Allah. Kami ingin ampunanmu ya Allah. Wa rahmatuka, kami ingin rahmatmu. Wa ridwanuka, kami ingin ridhomu. Fayaqulu, maka berfirman Allah, fa inni qad awjabtu lakum rahmati. Aku, kata Allah, telah mewajibkan rahmatku kepada kalian. Nah, ini yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bab berikutnya, hubbatil jannah bil makar wa hubbatina bisyahwat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Surga. Hubbatil jannah bil makar wa hubbatina bisyahwat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan kesenangan, syahwat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, qala Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbatil jannatu bil makar wa hubbatin naru bisyahwat. Rajahul Bukhari. Hadisun sahih. Hadis sahih. Surga itu dikelilingi dengan ketidaksenangan, ketidaknyamanan, ketidakenakan, hal yang tidak disukai. Surga. Sedangkan neraka itu hubbatin bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan hal yang menyenangkan. Jadi surga itu seperti apa? Kata Imam Al-Qurtubi, seperti kullu ma yasyukku ala nafsi al-makarih. Itu apa sih makarih? Itu hal yang tidak menyenangkan. Diterjemahkan sama Imam Al-Qurtubi, kullu ma yasyukku ala nafsi wa yas'abu 'alaiha amaluhu. Setiap perkara yang merasakan berat kita melakukannya, itu makarih. Itulah surga. Pokoknya naon urang ngerasa sanggup, malas, hoream, surga. Wa yas'abu 'alaiha amaluhu, dan berat melakukannya, kata Imam Qurtubi, itu surga. Seperti mana? Seperti min amali ta'at, segala macam bentuk ketaatan berat. As-sabru 'alal masa'ib, sabar dalam musibah berat. Gering, sabar ketika gering berat itu. Mun urang nu teu gering mah teu berat, teu ngarasakeun soalna. Coba urang ngarasakeun. Berat kecil. Berat. Urusan nu gering berat. Urang nu teu urusan nu gering teu berat, urusan berat. Mun kurang iman, kurang sabar mah bisa urusan nu gering urang. Itu surga. Itu surga. Sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya wa jami'ul makruhat, setiap yang kita tidak suka melakukannya itu adalah surga. Ketika tidak suka melakukannya, sanggup tapi dipaksakan, itulah kekuatan iman namanya. Iman bisa mengalahkan syahwat. Orang mengurusan indung obat kakeheul. Kakeheul, pokoknya mah gemes. Itu surga. Kita yang punya orang tua sepuh mesti mengalami, Nabi mengalami, Bojo mengalami, Ustaz Umi 2 anak. Luar biasa. Saya istighfar. Sempat minta maaf ke Umi sebelum beliau menghembuskan napas terakhir. Pilih kesabaran,
Justru Umi ngabalikeun. Umi kudu minta maaf ban, cenah Umi ngariweuhkeun ka baban jeung Yanti. Ikrar Umi. Karena kan malam kita kadang-kadang iman lagi turun, malam-malam gogorowokan, tunduk urang, eta teh butuh iman. Ban, puting-puting, urang teu ngeunah sareng. Kuat-kuatkeun, saling menguatkan. Itu surga. Hal yang tidak kita sukai tetap kita lakukan, itu berarti dorongannya iman, surga. Jami'ul makruhat. Wasyahwat. Nah, neraka mah dikelilingi dengan syahwat. Apa itu syahwat? Kata Imam Al-Qurtubi, kullu ma yuwafiqun nafsa wa yulaimuha wa tad'u ilaihi wa yuwafiquha. Setiap perkara yang cocok dengan hawa nafsu. Cocok. Klop. Neraka rata-rata. Tep. Manteskeun gitu. Wa tad'u ilaihi. Justru ngajak nantinya. Wa yuwafiquha. Itu neraka. Orang awe nu ngeunah-ngeunah, nu urangna nyantai-nyantai itu. Itu neraka rata-rata. Sesuai dengan nafsu. Mun urang aya nu ngomongkeun bahwa anak hayang ngambek apa hayang speeching? Hayang ngambek. Itu cocok dengan neraka. Senahana tidak kita sukai gitu. Yang tidak kita sukai itu nahan emosi ketika diomongkan batur. Eta surga karena teu cocok jeung hawa nafsu. Mun cocok jeung hawa nafsu langsung ulang-ulang cangkeng mereka nyampeurkeun cocok jeung hawa nafsu. Nafsu nitahna kitu tah eta neraka. Urang hayang nanaon teh selesai ku agak tawang emosi balik tujuh ka batur eta neraka gampangnya Imam Al-Qurtubi ulama saya sami masih definisinya gitu. Oh ya amal surga ya amal neraka bisa, apalagi kelihatan memang berlebih-lebihan dalam aplikasi. Nah, itu. Masallallahu sallallahu alaihi wasallam al-makari wa syahwat bidzalika. Fal jannatu la tunalu illa bi kitmin mafawaza fil makari was-sabri alaiha. Wa naru la yanju minha illa bi tarki syahwat. Surga tidak akan didapatkan kecuali dengan memutus apa yang tidak kita suka. Putus. Salat duha sanget putus ke orang, paksakeun itu. Sedekah berat putus, paksakeun. Diputuskeun rantai tarikanana diputus ke orang. Wa nahrula yanju minha illa bitarki syahwat. Sedangkan neraka tidak bisa kita selamat dari neraka kecuali dengan meninggalkan yang cocok dengan syahwat. Yang cocok tinggalkan. Nah ini sifat pertama di gambarannya antara surga dan neraka. Hadza hadisun shahih. Lama khalaqallahu al-jannah arsala Jibril ila jannah. Ketika Allah menciptakan surga, Allah mengutus Jibril. Jibril, undur ilaiha, tingali eta surga cek Allah. Wa ilal ma'adatu li ahliha biha, dan tingali olehmu apa yang sudah aku siapkan di dalam surga. Allah menciptakan surga. So Allah ka Jibril. Jibril tingali eta surga. Jangan tinggali di jawana aya naon wae gitu di surga teh.
Qala faja'aha wa nadzara ilaiha. Datanglah Jibril ke surga, kemudian melihat ke surga, wa ila ma'adallahu li ahliha, dan melihat apa yang sudah disiapkan oleh Allah untuk ahli surga. Fiha qala faraja ilaihi, maka Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata Jibril, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, aku yakin tidak akan ada orang yang mendengar bagaimana surga dan apa yang sudah engkau siapkan di dalamnya, kecuali dia pasti akan masuk surga. Kasih ada surga. Lalu orang dengar surga kia dijalankan iya, pasti dia yang ke surga, pasti masuk surga. Saking kencang tarikan surga. Qala fa'amara biha, dan kemudian kata Allah menyuruh kembali ke Jibril, biha fahubat bil makar, maka lingkupi surga itu dengan apa yang tidak disukai. Lamun surga diciptakan asli, nah seperti itu moal aya jelema nu ka neraka ka surga kabeh ketika mendengar gambaran surga dan apa yang sudah disiapkan. Ceuk Allah lingkupi sekelilingna ku hal-hal yang tidak disukai supaya jadi tantangan. Maka dilingkupi dengan hal-hal yang itu. Udah dibeting sangat, hiji-hijian udah dibeting sangat, keluar terkuat kayak gigi, tak eka. Pasti maksa ke saya gigi, maksa ke gigi. Faqala farji ilaiha, coba Jibril balik lagi ilaiha ke surga, fanjur ila ma'adatu li ahliha biha. Lihat lagi apa yang telah kusiapkan untuk ahli surga. Qala faraja ilahi fa idza hiya qad hubat bil makari faraja ilahi faqala wa izzatika laqad hubat an la yadkhulaha ahadun. Sekarang ya Allah sudah dikelilingi dengan yang tidak menyenangkan gitu, maka orang akan berat gitu untuk memasuki surga. Qala idhab ilan nas, sekarang kau pergi ke neraka, kata Allah kepada malaikat Jibril. Fanzur ilaiha, lihat di dalamnya, wa ila ma'adatu li ahliha biha, dan apa yang sudah kusiapkan di dalam neraka untuk penghuni neraka. Fa idza hiya laqad khufat alla yadkhulaha ahadun. Fa idza hiya yarqabu ba'daha ba'dan kharaja ilaih. Ketika Jibril ke neraka, ternyata di neraka itu jadi pasedok-sedok. Jadi neraka itu tempatnya pasedok-sedok. Seperti gempa bumi, tanahnya keseret, duk gitu. Adu-adu. Ketika melihat, ya kamu ba'duha ba'dan faraja ilaihi faqala fa izzatika laqad hubat alla yasma'a biha ahadun fa yadkhulaha fa amuru biha fa hubat bisyahwat. Ya Allah, aku melihat, katanya, tidak ada orang yang mendengar bagaimana neraka dan apa yang ada di dalam yang telah Engkau siapkan, pasti dia tidak akan ke neraka, tidak akan ada yang masuk neraka. Jadi orang yang mendengar neraka dan melihat tidak akan mungkin masuk neraka. Saking sieuna mendengar apa yang digambarkan oleh Allah tentang neraka. Faqala irji ilaiha faraja ilaihi faqala, lihat kembali olehmu ke dalam neraka. Irji ilaihi faraja ilaihi faqala wa idza laqad khasyitu an la yanju minha ahadun illa dakhala. Ya Allah, dengan setelah kupat bil bisyahwat, ya, ala yasma'a biha ahadun fayadkhulaha fa amara biha fa kupat bisyahwat, maka kata Jibril, aku khawatir neraka yang tadinya menggetarkan hati, menakutkan, setelah dikelilingi dengan hal yang menyenangkan, aku khawatir setiap orang itu tidak akan selamat dari neraka, karena yang mengelilinginya hal yang menyenangkan. Orang namun judi misalnya, nu karasanakan lain judi, lain hukumna dosa, tapi menang sehingga
Tekarasa neraka nama nu karasa eta. Setiap perbuatan maksiat nu karasa eta. Perbuatan zina nu karasa zina neraka nama tekarasa. Karena zina itu hal yang menyenangkan. Orang-orang di perkotaan kan yang tidak mau nikah, apalagi di kota-kota besar orang kafir sih ya mungkin. Itu kan sudah imbasnya sudah masuk ke negeri-negeri Islam. Orang-orang yang tidak mau nikah, ngapain nikah? Ya tanggung jawab, komitmen segala macam gitu. Mendingan aja bebas, bisa milih-milih pasangan kayak sama milih. Itu di negara-negara besar kafir gitu. Amerika, Singapura, Cina, Taiwan, gitu. Ya misalnya mungkin ada, cuma masih mungkin tersembunyi lah, belum menjadi pemahaman umum. Gitu. Itu yang terasa yang terasa syahwat neraka nama terasa. Makanya kata Jibril, aku khawatir gitu. Laqad khasyitu alla yanjumina ahadun illa dakhala. Aku khawatir tidak akan ada yang selamat dari neraka karena sekelilingnya hal yang menyenangkan itu. Masya Allah ya, ini luar biasa. Imam Al-Qurtubi memberikan kita satu gambaran tentang surga dan neraka. Ada hadis yang menceritakan tentang dialog surga dan neraka. Ihtijajul jannah wan nar. Hadisnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Ihtajatil jannatu wan nar. Saling berdebat surga dan neraka. Faqalat hadhi yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Maka berkata neraka, akan memasukiku al-jabbarun, orang-orang yang jahat, zalim, diktator, wal mutakabbirun, orang-orang yang takabur. Waqalat, berkata surga hazi yadkhuluni du'afa wal masakin, akan memasukiku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Faqala Allah ta'ala hazi anta azabi, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada neraka, anta azabi u'adzibu bika min man asya'a, engkau adalah neraka, adalah siksaku yang aku akan menyiksa denganmu orang-orang yang aku kehendaki. Wa qala li hazihi, dan Allah berfirman kepada surga, anta jannah rahmati arhamu bika man asya, engkau adalah surga, engkau adalah rahmatku, aku akan mengasihi denganmu kepada orang yang aku kehendaki. Likulli wahidatin minkum mamlu'u, setiap dari kalian akan penuh dengan penghuni. Itu surga akan penuh, neraka akan penuh. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih riwayat Imam Muslim. Ada perbedaan pendapat tentang du'afa wal masakin di sini ya. Kenapa orang-orang yang neraka itu adalah al-jabbarun wal mutakabbirun, orang-orang yang diktator, jahat, kejam, dan orang-orang yang sombong. Karena itu dia telah mengambil pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hanya Allah yang berhak untuk sombong dan takabur di dunia sampai akhirat nanti. Diambil sama manusia, maka dia sudah melampaui batas. Sedangkan orang-orang yang ada di surga nanti adalah orang-orang yang du'afa wal masaki. Imam Al-Qurtubi memberikan sedikit penjelasan. Yang dimaksud dengan du'afa di sini adalah ad-dhaif minad dunya, la minad din. Orang yang lemah dunianya tapi tidak lemah agamanya. Itulah penghuni surga. Kita bisa melihat figur Rasulullah SAW, orang yang masakin,
Itu. Jadi dia miskin harta tapi tidak miskin agama. Itu. Lemah dunia tapi tidak lemah agama. Al-muradu bihim al-mutawaddi'una wa huwal musyaru ilaihi Allahumma. Makanya Rasulullah SAW doanya yang ditafsirkan itu doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi jumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama-sama kelompok orang-orang yang miskin. Gitu. Tapi tadi Imam Al-Qurtubi memberikan garis, bukan miskin bukan miskin din, bukan lemah din, tapi lemah dunia. Jadi agama tetap harus kuat. Karena kalau orang lemah dunia dan lemah agama, dua-duanya dia akan rentan terjebak dalam perbuatan yang tidak dikehendaki syariat, tidak menjaga kehormatan, ya, rentan dari hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau orang lemah dunia tapi kuat agama, ya seperti gambaran sahabat yang miskin lah, seperti Ali bin Abi Thalib itu, tetap menjadi orang yang taat walaupun tidak punya harta, tidak punya harta benda, gitu. Artinya tidak mengorbankan kehormatan segala macam demi dunia karena dia membutuhkan dunia dalam hidupnya, tidak. Makanya salah satu orang yang dijaga juga adalah orang yang iffah, yang menjaga diri, bukan orang yang asal, gitu. Bukan yang asal. Kemudian berikutnya adalah sifat ahli surga dan sifat ahli neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, ini juga sahih. Ya, anna Rasulullah SAW qala yauman fi khutbati. Rasulullah SAW pernah berkhutbah dalam sebuah khutbah. Ahlul jannati salasatun, ahli surga ada 3. Du sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffiqin. Yang satu penguasa yang adil, yang rajin berbagi, adil berbagi. Itu yang pertama. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzil qurbiin wa muslimin. Yang kedua, seseorang